Dalam dunia usaha UMKM, pengelolaan persediaan bahan baku menjadi salah satu tantangan operasional yang kerap dihadapi oleh para pelaku usaha. Terletak di Ruko Manyar Garden, Jalan Nginden Semolo, Surabaya, Koprek atau Kopi Geprek merupakan usaha kuliner yang menawarkan dua produk unggulan sekaligus, yaitu kopi dan ayam geprek. Dalam penelitian ini, metode EOG digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling optimal dari segi biaya. Sementara itu, metode reorder point digunakan untuk menentukan titik waktu yang tepat dalam melakukan pemesanan kembali dengan mempertimbangkan data konsumsi harian serta lead time dari pemasok. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan wawancara yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara Koprek ini mengatur stok bahan baku agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok barang. Nah, kalau begitu di sini ada stok daily, kita jadi tahu ada pemakaian per harinya itu berapa, sama ada buffer stok untuk per harinya juga setiap di yang frozen ataupun yang fresh. Ada juga per minggu juga kita pasti tahu dia stok itu per bulan atau per bulan. Jadi buffer tiap minggu, per hari, tiap bulan juga ada. Jadi ada catatannya sendiri. Kalau untuk supplier bahannya itu hubungannya apakah baik atau udah bekerja dari lama atau masih baru bekerja sama? Udah bekerja dari lama sih, kan udah setahun sih. Tapi ada beberapa juga yang bahannya bikin sendiri di sini. Selanjutnya yaitu untuk apakah ada metode khusus yang digunakan Koprek ini untuk memprediksi kebutuhan bahan bakunya setiap hari? Kalau prediksi bahan baku kita bahannya sih nggak ada yang khusus. Cuma kita kontrol aja dari penjualan tiap hari. Dari misalnya kalau ayam kita per hari ada 20 porsi lakunya, itu kita selalu buffer 10-15% dari penjualan per hari. Dari situ tuh kira-kira dilihatnya apa ada kayak metode seperti kayak aplikasi dari dari Excel-nya atau dari catatan buku biasa, biasanya dari Kita cuma pakai catatan buku biasa sih, nggak pakai Excel. Karena kan untuk bahan baku nggak terlalu banyak, penjualan ini belum terlalu banyak. untuk strategi promosinya biasanya pakai apa? Strategi promosi kita melalui IG sama TikTok. Mungkin ada promosi-promosi khusus yang dilakukan. Kalau promosi khusus untuk sementara sampai akhir bulan ini ada free makan dan free minum melalui posting IG sama Google Review. Untuk yang selanjutnya itu apa langkah yang dilakukan untuk menjaga konsistensi rasa, kualitas untuk makanan dan minumannya di sini? Kalau untuk minuman kita pasti melakukan SOP yang teknik ini penyimpanan, dan untuk makanan kita selalu mengecek untuk bahan baku penyimpanan. Jadi dipastikan tetap konsisten ya. Iya. Untuk rencana pengembangan, apa ada rencana pengembangan menu baru atau cabang baru di kemudian hari? Pastinya ada, cuma kita kan baru 1 tahun di sini, kita di sini dulu ada tambahan di kemarin. Menurut kakaknya sendiri, apa sih kendala terbesar dalam pengelolaan persediaan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau di sini kendalanya cuma di tempat sih. Cara mengatasinya balik lagi di estimasi per hari atau bulan. Untuk pengaturan tata letak uangnya untuk bahan baku dan juga alur kerjanya itu bagaimana? Di daerah dapurnya, terus di daerah
freezer aja, yang bahan-bahan yang harus benar-benar dijaga kayak seperti ayam ataupun ikan. Jadi untuk penyimpanan bahan baku dipusatkan di dapur semua ya. Demikian dokumentasi wawancara dalam rangka penelitian ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemilik dan seluruh pengelola UMKM Koprek atas kesediaan waktu dan keterbukaan informasinya. Semoga penelitian ini kelak dapat menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan UMKM lokal di Indonesia.